Ya, kembali di Talk to Anya pemirsa. Pak Abdul Khoir, mungkin Anda bisa menjelaskan kembali kepada pemirsa, cukup terganggukah sebenarnya dengan penolakan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum ini? Saya pribadi tidak terganggu. Tidak merasa terganggu sama sekali? Enjoy saja, memang itu bagian mutlak dari hak penasihat hukum. Ya. Karena itu tidak diatur. Kalau aturannya dilarang, ini tidak dilarang. Jadi kebolehan, yang namanya kebolehan itu sah-sah saja. Mubah kalau di dalam hukum Islam. Cuma saya perlu tegaskan kalau saya dan Habib Rizik maupun yang lainnya itu ditugaskan oleh MUI, dalam hal ini Dewan Pimpinan. Jadi saya melaksanakan tugas MUI. Walaupun sebenarnya dari sisi keberatannya adalah poin itu. Ya, kalau hal itu kan dari perspektif nasihat hukum. Dan ini perlu dimengerti, ini bukan antara persengketaan atau perselisihan antara MUI dengan Basuki Cahayapurnama. Ini adalah Basuki Cahayapurnama dengan negara. Masuk di sini adalah kepentingan agama, rasa keagamaan itu yang hendak dilindungi oleh negara. Berarti di sini ada keterkaitan antara negara dan kepentingan agama dalam hal rasa keagamaan yang ingin dilindungi. Teorinya itu Frieden Gefut Theory 156A ini. Karena itu terkait dengan bagaimana negara harus melindungi. Dalam hal ini korbannya adalah agama. Untuk itu sah-sah saja MUI merekomendasikan ahli baik hukum pidana maupun agama melalui rapat khusus untuk menyampaikan keterangan sebagai ahli. Oke, Pak Abdul Khoir, saya boleh potong. Kami sempat mendapatkan informasi Anda sempat memberikan surat terbuka begitu ya, sebelum persidangan ini tadi juga berlangsung begitu. Apa sebenarnya inti atau maksud Anda memberikan surat terbuka? Itu, boleh kita lihat sebentar, benarkah seperti ini isi yang Anda sampaikan begitu? Kepada para penasihat hukum Ahok, hendaknya Anda semua bertaubat karena jika Anda masih membela Ahok sebagai terdakwa. Kira-kira apakah memang seperti ini begitu inti yang Anda sampaikan? Begini, ini tidak tiba-tiba keluar surat terbuka saya. Saya jelaskan, apa yang melatar surat belakang? terbuka saya ini bersifat pribadi. Tidak ada kaitannya dengan keterangan ahli saya, tidak ada kaitannya dengan posisi saya di MUI, tidak ada kaitannya dengan posisi saya sebagai dosen dan lain-lain. Ini adalah pandangan saya pribadi, pendapat saya pribadi menyikapi surat permohonan maaf Basuki Cahayapurnama yang juga diunggah ke berbagai media. Saya menanggapi secara pribadi dan itu saya lakukan terkait dengan ini. Yang saya maksudkan adalah himbauan. Sah-sah saja dong kalau saya menghimbau sesama pengacara muslim atau sesama umat Islam. Sah-sah saja karena ada konsekuensi hukumnya. Kalau menurut hukum Islam, menurut syariat Islam. Dan itu tidak mengikat. Nah, tidak mengikat, tapi saya juga tidak masalahkan penasihat hukum menyampaikan itu sebagai dasar menolak saya sebagai ahli disampaikan di sidang. Saya tidak masalahkan, sah-sah saja bagi saya. Artinya ini surat yang disampaikan secara pribadi atau atas dasar pribadi? Saya atas tidak nama mengatasnamakan pribadi, MUI. Kalau MUI ada medianya, MUI itu konferensi pers menanggapi pernyataan permohonan Basuki Cahayapurnama karena Basuki Cahayapurnama menurut kami telah melakukan pelecehan kepada yang mulia Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika dihadirkan sebagai saksi. Jadi sah-sah saja. Saya tidak mengambil pusing itu. Pak Ustadz, boleh disampaikan salah satu ahli yang dihadirkan hari ini juga Pak Habib Rizik begitu ya. Habib Rizik yang memang sangat fenomenal dikenal dan cukup bertolak belakang sebenarnya dengan Pak Ahok. Ada beberapa gestur yang diperhatikan dalam persidangan hari ini. Tidak adanya jabat tangan, kemudian juga tidak adanya saling tatap di antara terdakwa maupun juga ahli begitu ya. Ini menunjukkan tadi juga salah satu ahli yang ditolak sebenarnya oleh kuasa hukum. Yang pertama tadi saya menyambung bahwa Habib Rizik Syihab itu bukan pengurus MUI. Jadi itu clear ya. Namun ketika diperlukan bahwa ada tambahan saksi atau tambahan ahli dan perlu rekomendasi dari MUI maka diberikan. Rekomendasi dari MUI sehingga menjadi ahli yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi permintaan pertama kan Habib Rizik sebagai ahli itu diajukan melalui pelapor. Lalu ketika di WAP oleh kepolisian ini diminta ini apakah
keahliannya dapat diakui. Maka kemudian ditanya apa yang bisa memberikan rekomendasi MUI memandang sangat ahli, maka diberikan ya. Dan MUI memberikan rekomendasi ini bisa siapapun yang dipandang ahli ya. Itu yang paling penting yang boleh sampaikan. Dan saya juga ingin menegaskan bahwa persoalan ini mudah-mudahan dengan penolakan-penolakan dari penasihat hukum, walaupun itu wajar, tapi kita tidak ingin ini nanti seolah-olah menggiring, seolah-olah persoalannya antara MUI dan terdakwa. Ini benar-benar harus diluruskan ya. Sehingga kenapa penolakan itu selalu dikaitkan dengan karena ada latar belakang MUI. Bahkan Prof. Yunahar Ilyas juga itu diutus oleh Muhammadiyah, itu dikaitkan dengan MUI juga karena posisinya sebagai wakil ketua MUI. Nah, saya perlu sampaikan dalam masalah penistaan ini, itu MUI hanya satu dari ormas yang 99,9% di Indonesia sepakat mengatakan itu penistaan. Jadi kalau kita mau cari ini ulama nih, ya sebetulnya di Indonesia ini kalau sudah diwakili MUI, Muhammadiyah, NU selesai nih, tamat sudah, ya tidak perlu lagi. Ya, jadi kalau MUI, Muhammadiyah, NU sudah sepakat, lalu belum jadi dasar, ini berbahaya bagi negeri ini. Ya. MUI juga sebetulnya ini perlu kita luruskan. Saya sebagai wakil sekjen MUI. Wakil MUI kan awalnya menanggapi kasus ini tidak serta-merta mengeluarkan pernyataan. MUI malah membiarkan ya bagaimana kasus ini bergulir dalam hukum negara. Ada yang datang melapor, diharapkan diproses. Apalagi di MUI juga banyak ahli mengatakan itu kan bukan delik aduan. Kan bukan delik aduan itu. Jadi MUI udah lebih sepekat diminta-minta. Tapi begitu banyak orang yang selalu datang kami ke kepolisian melapor, selalu ditanya ini nggak ada fatwa MUI-nya. Jadi MUI menganggap kalau memang ini perlu fatwa, maka MUI keluarkan, ya kan? Karena memang pasti MUI berpendapat demikian. Dan perlu diketahui, bisa dicek nih, ya semua ormas Islam atau hampir semua ormas Islam mengeluarkan yang sama, ya pendapat itu baik tertulis maupun secara lisan. Nah ini barangkali saya perlu sampaikan berkenaan dengan persoalan itu. Baik, Pak Tommy, tidak mengurangi esensi dari tim kuasa hukum begitu ya untuk mendapatkan peluang sebenarnya. Artinya tidak memberikan pertanyaan dengan beberapa kali persidangan yang dilewatkan oleh tim kuasa hukum. Tidak akan memberikan peluang atau mengurangi peluang begitu terhadap tim kuasa hukum. Tidak bertanya itu sebetulnya bertanya juga itu. Sama dengan Anda ditelepon, Anda nggak mau jawab, itu suatu jawaban juga. Bahwa Anda tidak mau ngejawab kan gitu. Itu sesuatu yang normal saja. Karena tidak semua hal harus kita jawab, harus kita tanggapi. Ya kan? Nah tadi yang saya katakan tadi, salah satu produk yaitu sikap keagamaan MUI itu, ini bukan sekali lagi saya katakan, bukan kita berlawanan dengan majelis ulama, enggak. Itu yang menjadi suatu bahan, ya saya nggak tahu istilah yang tepat, seolah-olah itu menjadi suatu alat bukti, ya kan ya. Lagi yang mengatakan ada penodaan agama di sini. Nah, dua ahli ini sudah dipastikan karena mereka dari majelis ulama tentu akan memperkuat ini, ya kan? Nah, kita ngerti ini memberatkan ini, ya nggak usah, ngapain kita tanya? Tapi gitu Pak Habib Rizik bukan dari MUI sebenarnya. Betul, tapi diutus, direkomendasikan oleh majelis ulama. MUI, Dan bukan cuma itu alasannya kalau untuk Pak Habib Rizik. Beliau ini udah kita tunjukkan tadi dokumennya, berkali-kali menunjukkan sikap betapa antinya dengan Ahok. Sementara ahli itu harus berdiri di tengah, menerangkan sesuatu dengan jernih supaya persidangan dapat gambaran yang sebenarnya. Bahkan Habib Rizik pada sidang tadi, yang baru kali ini saya 30 tahun pengacara, ada ahli yang meminta majelis hakim supaya melakukan penahanan pada terdakwa. Baik. Bisa ditanya Pak Nasrullah, nggak pernah ada itu. Saya akan tanyakan kepada Pak Nasrullah begitu. Anda melihat persidangan untuk hari ini saja? Jadi gini, kita apa yang dilakukan oleh tim penasihat hukum Pak Ahok itu, saya lihat dari sisi pertama kacamata tim lawyer. Kalau tim lawyer itu ketika menangani suatu perkara harus punya strategi. Semua bukti-bukti yang dihadirkan di depan sidang pengadilan yang dapat memperkuat tuduhan kepada kliennya, dia harus cari titik lemah. Benar kalau tadi saya katakan di awal dan ini salah satu strategi sebenarnya. Makanya saya bilang, strategi harus cari titik lemah. Kalau perlu kita lakukan
upaya-upaya mendiskualifikasikan bukti tersebut. Beliau ini pernah walk out loh untuk satu sikap. Ya, dalam perkara itu ya biasa kita kadang-kadang mengambil sikap gitu ya. Nah, tapi di sisi lain saya melihat dalam kasus Pak Ahok ini selain strategi juga ada konsistensi. Konsistensinya apa? Konsistensinya karena menolak ahli tersebut, maka dia tidak akan mengajukan pertanyaan. Itu konsistensi, konsekuensi dan konsistensi dari sikap. Ya. Nah, kemudian tadi Pak Tommy mengatakan ya ahli dari MUI itu udah pasti memberatkan. Saya tidak sepakat dengan kalimat pasti memberatkan. Tapi kalau diasumsikan memberatkan, ya. Diasumsikan kalau ahli dari MUI akan memberatkan. Nah, itu boleh saja kita berasumsi. Karena begini, dalam praktek juga Pak Tommy juga tahu bahwa kita tim penasihat hukum atau penuntut umum kadang-kadang saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum yang tujuannya memberatkan, kalau cerdas kita bertanya, kita menguraikan sebuah pertanyaan dengan diawali dari awal kemudian kita susun sistematis, yang memberatkan itu bisa meringankan justru. Karena pada dasarnya seorang ahli dihadirkan ke persidangan, dia tidak boleh menempatkan diri pada posisi ingin memberatkan atau meringankan. Artinya harus memang benar-benar berada di tengah. Dia benar-benar harus fair. Nah, kemudian ketika kita asumsikan ini sudah memberatkan, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan kepada dia. Kemudian setelah pertanyaan itu diajukan, majelis hakim kami mohon dicatat dalam berita acara sidang. Ahli ini menurut hemat kami tidak objektif. Adakah pengaruhnya nanti terhadap kesaksian yang sudah diberikan oleh para saksi maupun para ahli begitu ketika kalau penasihat hukum tidak mengajukan pertanyaan yang menggali dari ahli itu yang kira-kira bisa meruntuhkan pendapat ahli itu, maka yang ada di fakta persidangan hanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penuntut umum yang justru keterangan ahli ini justru memperkuat dakwaan karena si penasihat hukum tidak menggunakan kesempatan untuk dalam tanda kutip tanda ini saya gunakan menghancurkan pendapat ahli tersebut. Baik, kita break terlebih dahulu, kita akan lanjutkan kembali di Talk To Aja pemirsa sesaat lagi.